memiliki kemampuan untuk menjadwalkan segala sesuatu yang prioritas, ternyata itu merupakan suatu modal besar untuk menuju kesejahteraan lahir dan batin. Tidak sedikit di antara manusia yang selalu sibuk memprioritaskan jadwal-jadwalnya, tetapi tidak berusaha untuk menjadwalkan hal-hal yang prioritas. Ada suatu pemikiran kalau orang-orang yang kesibukannya luar biasa itu katanya sukses. Padahal fakta telah membuktikan tidak semua orang sibuk itu ternyata sukses. Orang yang sibuk dengan urusan duniawinya ternyata tidak sukses dunianya. Ada juga orang yang sibuk dengan urusan agamanya ternyata juga tidak sukses agamanya. Tidak sedikit di antara kita barangkali yang memiliki kesibukan dalam beragama yang luar biasa. Ngajinya di mana-mana. Baca Qur'annya juga setiap malam rajin. Tahajudnya tidak pernah tertinggal. Segala aktivitas keagamaan sudah dilakukan. Pokoknya sibuk. Tetapi tidak sukses. Karena ternyata kearifannya tidak bertambah. Kesabarannya tidak bertambah. Kedewasaan spiritualnya juga tidak bertambah. Wallahu alam ya. Apalagi kalau diukur apakah ibadahnya diterima atau tidak, itu sudah ukuran yang lebih jauh lagi. Walaupun ada ukuran yang sederhana untuk melihat ibadah kita diterima atau tidak. Di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Atha mengatakan, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak, lihat saja kelakuanmu. Kalau kamu ingin tahu ibadahmu itu berhasil atau tidak, lihat saja kelakuanmu. Karena ibadah itu puncak akhirnya adalah membangun perilaku yang lebih baik. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, aku tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ternyata sibuk tidak identik dengan sukses. Semoga kita tidak termasuk orang yang terlalu sibuk tapi sukses. Saya punya cerita yang sederhana. Seorang nelayan habis melaut menangkap banyak ikan. Setelah itu kemudian dia menjual ikannya ke pasar, dan setelah itu kemudian dia menyapa istri dan anaknya. Tidak lama setelah itu dia duduk-duduk di atas kapalnya sambil memandang laut, sambil bersyukur atas segala anugerah yang sudah Allah berikan kepadanya. Tiba-tiba datang seorang pengusaha kapal. Ditegurnya nelayan itu, daripada kamu duduk-duduk seperti itu, lebih bagus kan kamu melaut, biar kamu dapat ikan yang banyak. Si nelayan itu berbicara, terus kalau saya sudah dapat ikan banyak, ya kamu kan nanti bisa membeli jaring yang lebih besar. Terus kalau jaring saya sudah lebih besar, kamu kan nanti bisa dapat ikan lebih banyak lagi. Terus kalau dapat ikan lebih banyak lagi, lah kamu kan nanti bisa beli kapal tambahannya. Terus kalau kapal saya sudah bertambah, ya kamu kan nanti bisa beli perahu yang lebih besar lagi dengan mesin-mesin yang lebih canggih. Terus kalau perahu sudah lebih besar lagi, kamu kan nanti jadi orang kaya. Terus kalau saya sudah jadi orang kaya, terus saja habis ya, si pengusaha itu tidak bisa berbicara lagi. Lalu si nelayan itu berkata sederhana, kalau semua itu sudah dicapai, apa titik akhir yang akan didapat? Si pengusaha itu mengatakan, ya pikiranmu nanti akan damai. Jadi rupanya
semua upaya yang dilakukan itu untuk membangun pikiran supaya damai. Dari cerita itu kan kita bisa mengambil pelajaran. Si pengusaha yang menawarkan usaha yang luar biasa ini kan sudah jelas dia baru berangan-angan kalau nanti memiliki banyak hal pikirannya akan damai. Berarti saat dia berbicara dengan nelayan itu sebetulnya dia belum punya pikiran yang damai. Lalu si nelayan itu berkata, "Bapak, terima kasih atas semua sarannya. Sebetulnya dari sejak Bapak datang ke sini, pikiran saya sudah damai." Karena kedamaian pikiran itu pilihan. Kita bisa damai setiap saat dimanapun kita, pada kondisi apapun, karena itu pilihan kita. Dan tidak perlu ada syarat-syarat yang disyaratkan oleh si pengusaha itu tadi. Dan setelah itu si pengusahanya pergi dan merasa malu karena ternyata tidak dinyana si nelayan yang direndahkan itu, ternyata dia sudah damai kapan saja, sudah damai di mana saja. Dia selalu bersyukur dengan apa yang diterima. Dia tidak menolak untuk memiliki uang banyak. Dia juga tidak menolak untuk memiliki usaha yang lebih besar. Tetapi yang paling penting, dia sedang berada pada kondisi yang damai saat itu. Bahwa suatu saat usahanya tambah besar, ya dia juga damai. Barangkali suatu saat usahanya tidak besar atau tangkapan ikannya sedikit, dia juga sudah damai. Jadi menurut saya si nelayan ini sudah benar-benar pada kondisi istirahat. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah saat ini kita sudah istirahat? Apakah saat ini kita sudah damai? Atau kita masih terus mencari kegiatan yang menyibukkan kita, sementara kegiatan itu tidak berkontribusi apa-apa pada diri kita? Kalau hari ini kita sudah merasa damai pikiran kita, berarti kita sudah mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita bersyukur pada Allah atas anugerah ini, bersama-sama memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kajian ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Quran surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat yang ke-70. Nomor suratnya saja sudah bagus ya. 70 itu 7 dan 0. Al-Ma'arij itu tempat naik. Al-Ma'arij, Al-Ma'arij, Al-Ma'arij. Nah, sering disebut Mi'raj dalam kesusastraan Arab. Jadi Al-Ma'arij itu tempat naik. Beruntunglah mereka yang telah menemukan tempat naiknya. Berarti kalau sudah menemukan tempat naiknya, dia akan terus bisa naik dari tempat itu. Kalau naik biasanya kemana? Ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang rendah? Pasti ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Makanya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi perlu Al-Ma'arij, perlu tempat naik. Sedikit sekali di antara manusia yang tahu rahasia dari surat Al-Ma'arij. Saya tidak akan membahas keseluruhan surat Al-Ma'arij, tetapi saya ingin mengajak kita untuk fokus pada ayat 19 sampai ayat yang ke 35. 19 sampai 35. Semoga Allah ridho dan membukakan pikiran kita, terutama membukakan mata kolbu kita untuk melihat kebenaran di balik
ayat-ayat ini. Saya akan bacakan dari awal, disilakan untuk melihatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat keluh kesah. Itu terjemahannya. Ya. Halu'a itu keluh kesah. Keluh kesah itu bahasa asingnya komplain. Mari kita canangkan oleh kita saat ini hari tanpa komplain. Jadi no complain day. Untuk apa? Dan apa manfaatnya? Saya tidak mau semua kita tiba-tiba membuat target, pokoknya mulai sekarang saya tidak akan komplain lagi. Jangan. Targetnya muluk-muluk. Jadi targetnya cukup 1 hari saja. Ya, hari ini saya tidak akan komplain. Jadi ditulis di kertas karton yang besar, no complain day. Nanti kalau sudah malam mau tidur, cabut aja. Nah subuh-subuh tempel lagi. Jadi masuk lagi no complain day hari yang kedua. Nanti kalau sudah malam cabut lagi. Besok tempel lagi. Dan itu tempel aja besar-besar di rumah kita, ya. Kenapa? Menurut saya untuk bisa mengarahkan kehidupan kita lebih produktif, kan setidak-tidaknya punya 4 hal. Yang pertama harus punya mimpi. Dan mimpi itu harus tertulis, kemudian berwujud menjadi visi. Dan visi hidup kita itu akan mengarahkan hidup kita lebih terarah. Punya visi tentu saja lebih baik daripada tidak punya visi sama sekali. Kalau visinya sudah ditetapkan, yang kedua, sadari bahwa visi tidak akan pernah jalan kalau tidak diterjebakkan ke dalam misi, dan misi tidak akan pernah jalan kalau kita tidak mau berkorban. Jadi jangan mimpi perubahan kalau tidak mau berkorban. Berkorban materi, berkorban perasaan mungkin, berkorban waktu mungkin. Kalau kita tidak sadar bahwa untuk mencapai sesuatu perlu pengorbanan, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena untuk panen itu harus menanam. Yang ketiga, perlu juga deklarasi. Nah, salah satu deklarasi misalkan seperti tadi, pagi-pagi declare, pokoknya hari ini bebas komplain. Apapun yang terjadi hari ini tidak ada komplain. Makanya dikasih merek, hari ini adalah no complain day. Dalam rangka apa? Dalam rangka Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Jadi sebetulnya no complain day bisa menjadi titik awal kita untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi. Ya. Kemudian yang pertama punya visi yang jelas, yang kedua sadar bahwa segala sesuatu perlu pengorbanan, yang ketiga deklarasikan, diucapkan, dideklarasikan. Jika perlu kalau mau deklarasi undang saya. Pak, hari ini saya mau deklarasi apa? No complain day. Saya hari ini akan bikin hari saya tanpa keluh kesah. Dasarnya apa? Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Diundang supaya ada saksinya. Kalau sudah punya visi yang jelas, sadar bahwa untuk mencapai visi perlu misi, dan untuk misi perlu pengorbanan, dan yang ketiga sudah deklarasi, yang terakhir yang keempat tinggal berserah diri kepada Allah. Berarti yang keempat tinggal doa saja, berserah diri, jangan memasuki wilayah-wilayah hasil. Saya mau tanya sekarang, kapan biasanya kita komplain? Biasanya kita komplain
saat dimana konsep penerimaan kita sempit. Betul nggak? Jadi sebetulnya untuk mencapai no complaint day, yang pertama yang harus diperluas apa? Konsep penerimaan. Kalau konsep penerimaan kita sempit, selamanya kita akan selalu komplain. Ini saya mau kasih contoh. Barangkali kita punya pengalaman. Pernah nggak kita makan di sebuah restoran dan pramusajinya atau makanan yang disajikan itu tidak memuaskan kita? Pernah? Pernah? Atau pernah nggak kita mengurusi sesuatu, apa KTP atau SIM atau STNK atau apa saja, tapi pelayannya tidak memuaskan? Pernah? Banyak ya hal yang tidak memuaskan kita. Biasanya komplain nggak kita? Komplain kan? Komplain. Nah, jadi sebenarnya komplain itu karena apa? Ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang di luar. Lalu kita ingin yang di luar itu sempurna seperti yang dipikirkan. Padahal sebetulnya orang lain ketika bikin kesalahan, sebetulnya dia tidak mau bikin kesalahan, tidak mau memperlambat kita, maunya serba cepat, tapi situasi tidak memungkinkan. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih bagus? Mencoba untuk mengubah yang di luar agar ngikuti kita, atau mencoba untuk mengubah kita? Yang paling mudah dan cepat dilakukan adalah mengubah kita. Dengan cara apa? Memaafkan. Sekarang gini, kita pernah makan di suatu restoran, ternyata pramusajinya tidak sopan, makanannya tidak enak. Keluar dari restoran itu, cerita pertama kali pada teman, jangan makan di restoran itu, pramusajinya gak sopan, makanannya gak enak. Nanti ketemu teman yang lain, cerita lagi, terus saja cerita. Saya mau tanya, apakah restoran itu rugi karena cerita itu? Mungkin rugi karena ada beberapa pelanggan jadi tidak makan di restoran itu. Tapi yang lebih rugi lagi sebetulnya orang yang tadi yang cerita kemana-mana tentang restoran itu tidak enak. Karena apa? Begitu dia lewat restoran itu kesel, marah. Begitu lewat restoran itu kesel, marah. Betul nggak? Begitu dengar kata restoran itu kesel, marah. Orang yang dia punya restorannya itu udah nggak mikirin apa-apa, pramusajinya udah baik-baik saja. Kita yang tidak memaafkan bertahun-tahun tidak bisa memaafkan. Siapa sesungguhnya yang dirugikan lebih besar? Diri sendiri. Jadi sebetulnya kita sering menganggap kalau kita komplain itu orang lain yang dirugikan. Tidak, sebetulnya yang paling banyak dirugikan adalah kita. Saya kalau bawa rombongan umroh, nih rombongan umroh, kadang-kadang suka aneh-aneh. Tidak tahu dari mana ilmunya, keyakinan itu. Pokoknya kalau umroh harus pakai kacamata hitam. Walaupun dari kampung udah keren deh pakai kacamata. Padahal saya tidak pernah menuliskan harus pakai kacamata. Tapi mungkin ada pelajaran dari siapa, itu keyakinannya sudah membelenggu, ke Mekah harus pakai kacamata. Walaupun sejuk di sana, tetap pakai kacamata. Ini waktu perjalanan dari Madinah menuju Mekah, itu biasanya berangkat dari Madinah jam 1 siang. Ya kalau di situ sih saya bisa mengerti pakai kacamata. Pakai kacamata semua. Udah naik bis. Biasanya kan di tengah perjalanan, itu biasanya maghrib itu di tengah perjalanan, Isya di tengah perjalanan. Begitu saya lihat di bis semuanya gak dibuka kacamatanya. Ya, biar sejuk katanya. Begitu nyampe di Masjidil Haram, teriak-teriak sama saya. Bapak, kenapa ini lampunya gelap? Biasanya disalahkan siapa? Yang disalahkan lampu, yang disalahkan yang di luar. Padahal yang menggelapkan dirinya sendiri adalah kacamatanya. Jadi sebetulnya cerita inspirasi yang tadi itu luar biasa. Kenapa kita sering ingin mengubah keadaan yang di luar? Sebetulnya yang harus diubahkan yang di dalam. Kalau kita sering mengubah ke dalam, komplain itu akan berkurang. Makanya saya katakan sekali lagi, mari kita canangkan setiap hari no complaint day.
biar ngikutin Car Free Day kan gitu ya. Kita cari yang lain yang aneh-aneh. Aneh tapi produktif untuk kita, dan itu sangat luar biasa. Dan jadi sebetulnya komplain, keluh kesah lebih bagus dipuasakan saja.